Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, motivasi sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita tentang bimbingan dan konseling, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang evaluasi program dan juga evaluasi layanan dalam bimbingan dan konseling, serta perbedaan antara evaluasi dan juga monitoring program ya. Latar belakangnya terlebih dahulu ya, konselor sekolah ya ataupun guru BK itu adalah sebagai tenaga profesional dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Jadi yang namanya guru BK itu adalah tenaga profesional. Tenaga profesional di sini ya adalah orang-orang yang memang dalam artian memiliki keterampilan dan juga memiliki ataupun mengenyam pendidikan dalam bidang tersebut. Kalau dalam bimbingan dan konseling ya otomatis orang-orang yang memang memiliki keterampilan dan juga mengenyam pendidikan pada bidang pendidikan bimbingan dan konseling. Nah, sebagai orang yang profesional tadi, tenaga yang profesional tadi, seyogyanya menyelenggarakan program konseling itu secara profesional. Jadi tidak hanya orangnya yang kemudian profesional, tapi program-programnya juga dilaksanakan secara profesional pula. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi program bimbingan dan konseling. Jadi untuk menunjang profesionalitas program BK ya, maka perlu adanya evaluasi program bimbingan dan konseling ya. Di sini ya, evaluasi terhadap program ataupun layanan pada era sekarang ini memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam kerangka pendidikan nasional. Jadi evaluasi layanan maupun evaluasi program yaitu sangat penting ya sekarang ini dalam menentukan kerangka pendidikan nasional. Kenapa? Karena baik program maupun layanan konseling sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan. Jadi memang layanan ataupun program bimbingan dan konseling ini adalah bagian integral ya dari sebuah proses pendidikan nasional ya. Itu bagian tidak terpisahkan ya dalam proses ataupun program pendidikan. Oleh karena itu ya, sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan, sebagai bagian integral dari proses pendidikan ya, maka dituntut untuk memiliki evaluasi terhadap berbagai layanan yang diselenggarakan. Jadi setiap layanan itu harus dievaluasi ya, agar supaya program-program yang dihasilkan adalah program-program yang profesional. Yang selanjutnya, konselor sebagai evaluator ya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih dan mendesain evaluasi terhadap layanan yang diselenggarakan. Jadi di sini kalian semua nanti selain sebagai seorang konselor ya yang melaksanakan program, yang melaksanakan layanan, kalian nanti juga sebagai seorang evaluator ataupun orang yang mengevaluasi program dan juga layanan kalian ya. Oleh karena itu kalian harus memiliki keterampilan, memiliki kemampuan ya dalam rangka memilih ya, dipilih dan juga mendesain. Jadi nanti ada beberapa metode, beberapa teknik ya, strategi dalam evaluasi itu, yaitu kemudian dipilih ya kira-kira mana yang kemudian sesuai untuk dalam rangka menyelenggarakan evaluasi program-program bimbingan dan konseling yang kita rencanakan ataupun yang kita canangkan. Demikian ya. Ini alasan juga kenapa kemudian kalian dibekali mata kuliah evaluasi program bimbingan dan konseling. Ya,
Terus yang selanjutnya ya, ini adalah evaluasi program menurut Gibson dan juga Mitchell ya, tahun 2011. Evaluasi adalah proses untuk menilai efektivitas program atau aktivitas atau layanan. Jadi kita bisa menilai ya sejauh mana efektivitas sebuah program ataupun sebuah layanan yang kita berikan itu dari yang namanya evaluasi. Nah, terus Brian dan juga White dalam Arikunto ya tahun 2009 ya menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasikan dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi. Jadi dalam evaluasi ya itu nanti didokumentasikan ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar narasi, hanya sekedar deskripsi ya tanpa ada dokumentasi. Nah, dokumentasi itu adalah dokumentasi dalam bentuk penilaian. Apa yang dinilai yaitu tentang apa yang terjadi, yaitu programnya, layanannya. Nah, itu yang kemudian dinilai. Sedangkan Taylor ya 1950 dalam Arikunto tahun 2009 ya mendefinisikan evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terrealisasi. Jadi kita dari evaluasi kita bisa melihat ya apakah tujuan-tujuan dari program itu sudah bisa terrealisasi. Jadi banyak pengertian di sini selain menilai ya, mendokumentasikan penilaian dan juga mengetahui tujuan program yang sudah terrealisasi. Itulah yang disebut sebagai evaluasi program. Dari berbagai definisi tersebut di atas ya dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaannya ataupun tentang suatu program ataupun layanan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini kita kumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan program ataupun layanan bimbingan dan konseling ya. Selanjutnya ya evaluasi ataupun informasi tersebut kita gunakan untuk membuat atau menentukan alternatif ataupun pilihan dalam mengambil sebuah keputusan. Misalnya apakah program ini ke depan akan dilaksanakan kembali ataupun tidak. Terus kemudian apakah pelaksanaan program pada saat ini sudah berjalan baik atau tidak, apakah yang kemudian perlu diperbaiki, apakah kemudian tidak dilaksanakan kembali. Nah, itu sebagai untuk menentukan alternatif atau pilihan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini ada beberapa fungsi ya evaluasi program ataupun layanan menurut Gibson dan juga Mitchell. Yang pertama itu memverifikasi atau menolak praktik-praktik ya. Jadi kita bisa diverifikasi mana layanan-layanan yang tidak sesuai, mana program-program yang tidak sesuai, diverifikasi ya. Mana yang kurang baik, mana yang sudah baik itu diverifikasi. Nah, setelah diverifikasi ya, maka kita bisa menolak, menghapus. Kalau tidak sesuai ya dihapus ya, tidak dilaksanakan kembali tahun depan ya. Kalau kemudian tidak baik ya diperbaiki. Jadi diverifikasi dan juga menolak ya dari program-program ataupun layanan-layanan, praktik-praktik yang sudah kita jalankan. Yang kedua adalah mengukur penyempurnaan. Jadi kita bisa tahu, diukur. Kalau belum baik ya berarti kita sempurnakan kembali, kita perbaiki kembali. Terus yang selanjutnya mengembangkan probabilitas pertumbuhan. Jadi kita bisa mengembangkan, ya dikembangkan terus, diperbaiki terus. Jadi layanan kita akan semakin bertumbuh profesional dan profesional. Yang terus selanjutnya adalah membangun kredibilitas ya. Jadi dari evaluasi program itu bisa membangun kredibilitas. Jadi program-program kita akan kredibel, akan profesional seperti itu ya.
Terus yang selanjutnya adalah menyediakan pemahaman yang semakin baik. Jadi dari evaluasi itu ya kita akan memiliki pemahaman yang semakin baik. Oh, ternyata program ini kurang sesuai. Oh, ternyata program ini sudah sesuai. Oh, ternyata layanan ini belum baik. Oh, ternyata layanan ini sudah baik. Nah, kita memiliki pemahaman ya yang semakin baik terhadap program dan juga layanan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kan seperti itu. Yang selanjutnya meningkatkan dan menyempurnakan partisipasi di dalam pengambilan keputusan. Jadi dari program-program yang sudah kita evaluasi tadi, maka kita bisa meningkatkan programnya, meningkatkan layanannya, menyempurnakan programnya, menyempurnakan layanannya ya. Terus kemudian bisa selanjutnya ya kita bisa memilih ataupun bisa mengambil keputusan dari program-program, dari evaluasi program tersebut. Misalnya ini baik, dilanjutkan ke depan, ini tidak baik, tidak perlu dilaksanakan, kan seperti itu. Jadi kemampuan kita ya, kita bisa meningkatkan program-program ataupun layanan kita, dan kita bisa menyempurnakan program-program ataupun layanan kita ya dari evaluasi itu. Yang selanjutnya adalah menempatkan tanggung jawab yang benar ke pihak yang tepat. Jadi kalau kita sudah melakukan evaluasi ya, maka kita bisa menempatkan tanggung jawab yang benar ke pihak yang tepat. Misalnya ketika ini berikan tanggung jawab pada si A, oh ternyata si A bisa melaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya si A bisa menjalankan program ini ataupun layanan ini. Terus kemudian si B diberikan layanan ini diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan melaksanakan program ini. Oh ternyata si B kurang baik, berarti selanjutnya si B tidak diberikan tanggung jawab untuk menangani program ataupun layanan tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu ya, kita terus kemudian kita juga bisa bertanggung jawab juga terhadap program-program yang kita canangkan ataupun layanan-layanan yang kita lakukan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah menyediakan rasionalitas yang benar bagi upaya yang akan dibuat. Jadi upaya-upaya yang nantinya akan kita buat itu kita harus rasionalisasikan ya, sesuai dengan hasil evaluasi yang kemudian sudah kita dapatkan itu ya. Jadi agar supaya ke depan program-program kita itu jadi semakin baik, program-program yang akan kita buat ke depan itu semakin baik karena sudah mendapatkan informasi, kemudian kita rasionalitaskan ya, akhirnya kemudian bisa mendapatkan program yang lebih baik. Terus yang selanjutnya ya, sehingga fungsi evaluasi program akan menyediakan tujuan dasar evaluasi, yaitu menyediakan garis besar bagi perbaikan program bimbingan dan konseling. Jadi dari evaluasi program itu ya secara garis besar ya itu bisa melakukan ya perbaikan program bimbingan dan konseling. Dalam hal ini adalah perbaikan dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi layanan-layanannya ya, pelaksanaan layanan itu bisa diperbaiki. Kemudian evaluasi positif bisa dipublikasikan untuk mencapai dan melanjutkan dukungan bagi program evaluasi yang menitik beratkan hal-hal yang positif. Jadi dalam artian evaluasi yang positif itu nanti bisa disosialisasikan, bisa dipublikasikan ya, dalam rangka apa? Agar supaya program-program yang positif itu bisa mendapatkan dukungan sehingga kemudian nanti program yang positif itu jadi semakin positif lagi, agar supaya nanti bisa dilaksanakan kembali. Yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Jadi di sini di dalam evaluasi program itu bagian dari penelitian yang sifatnya adalah evaluatif ya. Penelitian evaluatif itu maksudnya adalah untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan
Yang pertama ya, jadi kita bisa tahu ya bagaimana kebijakan terakhirnya nanti, apakah program itu, layanan itu akan dilanjutkan ataukah tidak ya. Apakah nanti akan menambahkan layanan ataukah tidak ya, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu. Jadi kalau kemudian program-programnya yang bagus ya, layanan-layanan yang bagus ya, itu bisa direkomendasikan ya untuk program yang akan datang. Program yang tidak bagus ya tidak perlu direkomendasikan ya, tidak perlu dilakukan lagi. Nah, yang selanjutnya ya, penelitian evaluatif ya, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Jadi dari evaluasi ini ya, yang disebut sebagai bisa dikatakan sebagai penelitian evaluatif, itu sebenarnya adalah menentukan kebijakan selanjutnya. Terus yang selanjutnya, evaluasi bimbingan dan konseling secara komprehensif. Jadi sekarang ini kan sudah eranya bimbingan konseling komprehensif lah menurut Gimbers dan juga Henderson, yaitu meliputi evaluasi program. Jadi programnya dievaluasi, terus kemudian layak pelaksanaannya juga dievaluasi, dan hasilnya juga dievaluasi. Jadi ada juga jenis evaluasi program, evaluasi pelaksanaan ataupun layanan, dan juga evaluasi hasil. Oke, yang selanjutnya adalah perbedaan antara monitoring program dan juga evaluasi program. Nah, monitoring adalah proses rutin ya, pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektivitas ya program. Nah, dalam monitoring itu memantau perubahan yang fokus pada proses dan luaran. Nah, di sini ya yang disebut monitoring itu adalah pengumpulan data dan juga pengukuran kemajuan, dan itu dilakukan secara rutin ya, rutin dipantau terus, dimonitoring terus ya. Nah, itu untuk melihat perubahan dan juga proses-proses programnya dan juga luaran-luaran programnya. Nah, monitoring menitik beratkan pada perhitungan atas apa yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu dimonitoring. Nah, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan ya. Monitoring juga merupakan pengamatan bagaimana kualitas dan juga layanan yang kita berikan. Terus yang selanjutnya, sedangkan evaluasi adalah penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektivitas program. Kalau tadi pengumpulan data secara rutin ya untuk mengukur kemajuan atas sebuah program, kalau ini adalah investigasi terhadap efektivitas program, dan sifatnya tidak rutin, biasanya di akhir program ataupun akhir layanan. Nah, di dalam evaluasi ini ya menilai kontribusi program terhadap perubahan. Jadi sejauh mana kontribusi program terhadap perubahan perilaku, perubahan istilahnya perubahan layanan di dalam bimbingan dan konseling. Ya, selain kontribusi programnya seperti apa, yang selanjutnya adalah penilaian kebutuhan perbaikan. Jadi dari evaluasi itu bisa kita lihat ya, perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan itu yang seperti apa. Yang selanjutnya adalah kelanjutan ataupun perluasan program. Kita juga dari evaluasi tadi kita juga bisa tahu bagaimana kelanjutan programnya, bagaimana perluasan programnya, bagaimana rekomendasi program-program ke depan ya, itu bisa dilaksanakan dengan yang namanya evaluasi ya. Kalau tadi monitoring hanya sekedar pengukuran kemajuan, tapi kalau ini sudah tahap melihat menginvestigasi efektivitas sebuah program, terus kemudian kontribusi program seperti apa, dan juga kelanjutan ataupun rekomendasinya bagaimana. Jadi berbeda ya antara monitoring dan juga evaluasi. Nah, ini ada perbedaan ya antara monitoring dan juga evaluasi. Kapan ya, kalau monitoring itu terus menerus ya, prosesnya terus menerus. Kalau evaluasi itu adalah akhir setelah program ya, jadi setelah program selesai, layanan selesai, baru kemudian dievaluasi. Kalau monitoring itu terus menerus ya, di awal, di tengah, di akhir ya, itu monitoring namanya.
Terus kemudian apa yang diukur ya? Kalau di dalam monitoring itu adalah output prosesnya. Jadi prosesnya itu kemudian nanti dilihat, diukur ya. Sering fokus input, kegiatan, kondisi dan juga asumsi. Karena prosesnya terus-menerus ya, inputnya dilihat, kegiatannya bagaimana, kondisinya bagaimana, itu kemudian diamati semua kalau monitoring. Nah, kalau evaluasi itu yang dilihat adalah dampak jangka panjangnya dan keberlangsungannya. Jadi dampak programnya seperti apa, kontribusi programnya bagaimana, terus kemudian rekomendasi kedepannya seperti apa. Nah, itu yang kemudian diukur dalam evaluasi. Jadi berbeda ya. Siapa yang terlibat ya? Umumnya adalah orang dalam program tersebut ya, karena memang ini dilakukan terus-menerus. Nggak mungkin kalau kemudian dilakukan terus-menerus melibatkan orang luar ya, mestinya orang dalam ya, karena harus intens ya dalam monitoring. Nah, sedangkan kalau evaluasi itu biasanya orang luar dan juga orang dalam, agar supaya hasilnya tahu lebih mendalam, karena hanya dilaksanakan di akhir setelah program. Terus kemudian sumber informasinya dari mana ya, sistem rutin, survei kecil, dokumen internal dan juga laporan. Ini dalam monitoring, karena tadi prosesnya terus menerus. Kalau kemudian evaluasi itu adalah dokumen eksternal dan internal, laporan asesmen dampak dan juga riset evaluasi. Ini perbedaannya ya antara sumber informasinya antara monitor dan juga evaluasi. Jadi beda sekali ya. Kalau tadi sistem rutin, surveinya bagaimana, dokumen internya bagaimana, laporannya bagaimana. Kalau dievaluasi itu dokumen eksternal, internal ya, asesmen dampak program ya, kemudian riset evaluasi, itulah yang kemudian dijadikan sumber informasi. Terus yang selanjutnya penggunanya ya, penggunanya atau kalau monitoring itu manajer ataupun staff ya. Kalau evaluasi manajer, staff, donor, klien, stakeholder dan organisasi. Jadi kalau monitoring itu biasanya hanya internal saja ya, tapi kalau evaluasi ya itu ya semuanya butuh ya, mulai misalnya dalam BK ya ada guru BK, ada kepala sekolah, wali kelas, siswa, guru, itu juga butuh hasil evaluasi. Kalau monitoring enggak seperti itu ya, yang penggunanya hanya orang-orang dalam, yaitu pada gurunya saja ya, guru bimbingan dan konselingnya saja. Terus kemudian penggunaan hasil ya, koreksi minor program ataupun feedback. Jadi dalam monitoring hanya feedback, sedangkan dalam evaluasi itu adalah koreksi mayor. Koreksi mayor ya tadi program itu dilanjutkan atau tidak, dihapus atau tidak, itu namanya koreksi mayor. Kalau monitoring hanya sekedar feedback, komentar saja terhadap program itu. Terus kemudian perubahan kebijakan, strategi yang masa mendatang, termasuk penghentian program. Jadi kebijakan-kebijakan yang akan datang itu ya, penghentian program ya, itu juga bagian dari hasil evaluasi. Jadi di sini berbeda ya antara monitoring dan juga evaluasi program. Itu mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.